Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Faradila. Saya mahasiswi dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam B Stambuk 2021. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Bapak Muhammad Fahran Haikal STPMM. Baik, langsung saja saya akan membahas materi tentang manajemen sumber daya manusia di lingkungan pendidikan. Kita masuk kepada yang pertama, yaitu pengertian manajemen sumber daya manusia pendidikan. Pengertian manajemen sumber daya manusia sendiri, menurut Marwansyah, memaparkan manajemen sumber daya manusia sebagai pendayagunaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, pengembangan sumber daya manusia, perencanaan dan pengembangan karir, pemberian kompensasi dan kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan hubungan industrial. Sedangkan pendidikan, menurut Mudiaharjo, yaitu pendidikan adalah upaya dasar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, serta pemerintah dengan melalui pengajaran ataupun latihan, kegiatan bimbingan yang berlangsung di dalam sekolah ataupun di luar sekolah sepanjang hidupnya, yang bertujuan untuk mempersiapkan anak didik supaya mampu memainkan peranan pada berbagai kondisi lingkungan hidup dengan tepat di waktu yang akan datang. Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya manajemen sumber daya manusia pendidikan adalah setiap pekerjaan baik berupa kebijakan, kegiatan, aspek ataupun lainnya yang ditujukan untuk memungkinkan sumber daya manusia atau yang dalam hal ini pendidik dan tenaga pendidik mampu dan berhasil secara optimal untuk mencapai tujuan pendidikan. Kerangka acuan yang jelas diperlukan untuk menyadari pentingnya manajemen sumber daya manusia dalam kesatuan sistem pendidikan nasional, khususnya dalam pengelolaan manajemen sumber daya pendidik dan sumber daya tenaga kependidikan. Kerangka tersebut menggambarkan arah dan tujuan kegiatan, landasan awal, ruang lingkup, hingga potret pelaksanaannya. Masuk kepada bagian B, yaitu tujuan manajemen sumber daya manusia dalam lingkungan pendidikan. Tujuan manajemen sumber daya manusia dalam lingkungan pendidikan berbeda dengan tujuan manajemen sumber daya manusia dalam bisnis. Dalam dunia bisnis, tujuan manajemen sumber daya manusia adalah menyediakan unit kerja yang efisien bagi organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. Studi manajemen sumber daya manusia dalam bisnis menunjukkan bagaimana perusahaan harus memperoleh, mengembangkan, menggunakan, serta mengevaluasi dan mempertahankan jumlah ataupun kuantitas dan jenis ataupun kualitas karyawan yang tepat. Sementara itu, dalam dunia pendidikan, tujuan manajemen sumber daya manusia lebih difokuskan pada pengembangan pendidikan yang bermutu, menciptakan sumber daya manusia yang handal, produktif, kreatif, dan sukses. Masuk kepada bagian C, yaitu komponen manajemen sumber daya manusia di lingkungan pendidikan. Adapun komponen manajemen sumber daya manusia di lingkungan pendidikan, yaitu strategi pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW meliputi yang pertama, yaitu merencanakan dan menarik sumber daya manusia yang berkualitas. Kemudian yang kedua, mengembangkan sumber daya manusia agar berkualitas. Kemudian yang ketiga, menilai kinerja sumber daya manusia. Yang keempat, memberikan motivasi. Dan yang kelima, yaitu memelihara sumber daya yang berkualitas. Sejalan dengan langkah yang diambil Nabi Muhammad SAW tersebut, Muzammil Komar mengungkapkan bahwasannya manajemen sumber daya manusia mencakup 7 komponen, yaitu yang pertama perencanaan pegawai, yang kedua pengadaan pegawai, yang ketiga yaitu pembinaan dan pengembangan pegawai, dan yang keempat promosi dan mutasi, yang kelima pemberhentian pegawai, yang keenam kompensasi, dan yang ketujuh penilaian pegawai. Masuk kepada bagian D, yaitu tugas dan fungsi manajemen sumber daya manusia di lembaga pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Pasal 39 Tahun 2003,
yaitu yang pertama, tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Yang kedua, pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik bagi perguruan tinggi. Tenaga pendidik dan kependidikan mempunyai hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugasnya, yaitu yang pertama, pendidik dan kependidikan berhak untuk memperoleh A. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang cukup dan memadai. B. Penghargaan sesuai tugas dan efisiensi kerja. C. Pengembangan karir sesuai persyaratan pengembangan kualitas. D. Perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas dan hak hasil kekayaan intelektual. E. Kemampuan menggunakan sarana, prasarana, dan sarana pendidikan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Kemudian yang kedua yaitu pendidikan dan kependidikan wajib A. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. B. Adanya komitmen profesional dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Masuk kepada bagian yang E, yaitu proses kegiatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan. Pada lingkup organisasi pendidikan, fungsi manajemen sumber daya manusia mencakup kegiatan yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua pengadaan, 3 seleksi, 4 orientasi, dan kelima penempatan dan penugasan, yang keenam kompensasi dan kesejahteraan, yang ketujuh pemberdayaan, yang ke-8 pengembangan, kompetensi keprofesian dan jalur karir, dan yang ke-9 penilaian kerja, dan yang ke-10 pemberhentian dan pemutusan hubungan kerja.